Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Baik, Ibu akan menjelaskan bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi, yang kemarin yaitu definisi, ciri tujuan, serta ciri bahasa kalian telah mempelajari di minggu sebelumnya yang ada pada tayangan YouTube yang Ibu berikan di Classroom minggu lalu ya. Tapi tetap Ibu akan membahas untuk yang A ini, kemudian ada yang B juga mengenai informasi dalam teks laporan hasil observasi, kemudian ada simpulan, kemudian kita nanti akan membahas struktur, dan yang terakhir adalah tentang penyusunan teks laporan hasil observasi. Baik, definisi, ciri tujuan, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ya, ada 4 item. Definisi terlebih dahulu. Jadi kemarin di tayangan itu sudah dijelaskan apa sih teks laporan hasil observasi itu. Nah, ini ya. Jadi, observasi. Kita belum bahas teks. Jadi, observasi sendiri itu adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Ingat-ingat, observasi itu adalah kegiatan pengamatan. Ya, jadi kalian melakukan pengamatan terhadap sesuatu, itu namanya adalah observasi. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, jadi setelah kalian melakukan investigasi atau pengamatan ataupun penyelidikan, setelah itu kalian buat laporan. Nah, laporan itu namanya adalah teks laporan hasil observasi. Misalnya seperti ini. Jadi kalian melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, kalian buat laporannya. Maka laporannya itu dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Jadi setelah kalian mengamati pertumbuhan kecambah, kalian buat laporannya, itu namanya adalah teks laporan hasil observasi. Observasi sendiri itu adalah sebuah pengamatan, gitu ya. Jadi diingat-ingat. Observasi adalah pengamatan. Jadi teks laporan observasi adalah teks yang dibuat setelah kalian melakukan sebuah pengamatan ataupun penelitian. Ya, teks laporan observasi bersifat atau berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi teks laporan observasi itu berupa fakta, bukan fiksi, bukan yang dibuat-buat. Jadi memang ada seperti itu. Misalnya pertumbuhan kecambah, ya kalian buat laporannya hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa. Kalian buat yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kemudian ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Ciri tujuannya, apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, teks laporan observasi disusun secara cermat. Yang kedua, bersifat meyakinkan. Oh, ini loh. Jadi ada ilmunya ya, bersifat meyakinkan. Kemudian dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat keilmuan ya. Jadi bersifat keilmuan. Jadi, tadi ya seperti tadi berarti dia memberikan wawasan yang baru kepada pembacanya. Selanjutnya disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pastinya ya, jadi tidak menggunakan bahasa yang belibet. Bahasanya biasanya menggunakan bahasa baku, jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Isinya tentang, misalnya tentang pertumbuhan kecambah, itu kan berarti bersifat keilmuan. Isinya tentang proses terjadinya hujan. Nah, itu juga bersifat keilmuan ya. Kemudian objek yang dibahas bersifat umum, artinya penelitian-penelitian atau pengamatan itu biasanya orang lain juga tahu tentang kegiatan itu gitu ya. Selanjutnya memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Ya, selanjutnya ciri bahasa teks laporan observasi. Ada istilah, kata baku, kalimat klasifikasi, dan kalimat definisi. Nah, artinya dalam teks laporan observasi selalu ada 4 bahasa yang digunakan ini. Dia biasanya menggunakan istilah, kemudian menggunakan kata-kata yang baku, itu harus dan pasti ya. Kemudian dia menggunakan kalimat klasifikasi, dan dia juga menggunakan kalimat definisi. Kita lihat satu persatu, bagaimana sih bentuk istilah, bagaimana bentuk kata baku, bagaimana bentuk kalimat definisi, dan bagaimana bentuk kalimat klasifikasi. Oke, istilah. Jadi, istilah itu sendiri adalah kata
atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Nah, istilah-istilah ini dapat dicari dalam sebuah kamus. Ya, jadi istilah itu dapat berupa satu kata ataupun dapat berupa gabungan beberapa kata. Ya, istilah itu biasanya ada di dalam kamus. Nah, kalau kamu punya HP, silakan kalian install itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ ada istilah-istilah ya. Jadi contohnya seperti ini. Istilah di bidang ekonomi, contohnya. Nah, kata agen. Jadi agen sendiri itu adalah istilah yang ada di bidang ekonomi. Apa artinya? Nanti kalian silakan cari sendiri di kamus ya. Kemudian ada anggaran indeks. Nah, anggaran indeks juga istilah di bidang ekonomi. Bisnis itu juga istilah di bidang ekonomi dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali. Silakan nanti cari di internet ataupun di kamus ya. Apa sih contoh istilah bidang ekonomi gitu ya. Selanjutnya, istilah bidang teknologi. Contohnya ada kata pindai, ada kata akses, ada kata login, ada kata internet, website, kemudian download, kemudian upload, dan sebagainya ya. Jadi itu semua adalah istilah di bidang teknologi. Banyak sekali ya. Kemudian istilah bidang pertanian, contohnya apa? Ada agrobisnis, ada agraria, ada benih, gabah, kemudian apa lagi? Banyak sekali. Silahkan kalian cari satu persatu, silahkan cari contohnya. Jangan malas membaca, jangan malas mencari pengetahuan-pengetahuan yang baru. Istilah di bidang otomotif, apa contohnya? Silahkan kalian cari sendiri ya. Sengaja saya tidak berikan contohnya supaya kalian belajar sendiri nanti seperti apa istilah di bidang otomotif itu. Kata baku dan kata tidak baku. Nah, ini kalian juga sudah pernah belajar waktu di SD ya. Kata baku dan kata tidak baku. Jadi ini selalu ada. Nah, kata baku. Berarti kata baku itu adalah kata yang ada di dalam kamus. Yang sama persis dengan kamus. Kalau tidak baku ya berarti penulisannya itu secara harfiah kalau misalnya digunakan untuk bahasa tulis dia salah ya. Apotek itu adalah kata baku. Tetapi kalian sering mendengar apotik ya. Jadi ternyata apotik itu tidak baku. Yang baku adalah apotek. Ya, misalnya ibuku mau ke apotik gitu ya. Iya, memang kalau dibahasakan memang apotik sih, tapi kalau penulisan kata bakunya itu adalah apotek pakai e. Atlet, sedangkan tidak bakunya atlet ya. Atlet bulu tangkis ya, padahal tulisannya adalah atlet bulu tangkis gitu ya. Sedangkan atlet itu tidak baku. Kemudian asas ya, ajas itu tidak baku. Aktif pakai F ya. Kalau tidak baku itu aktif pakai V. Jadi yang baku itu adalah aktif pakai F. Nah, ini aktivitas. Kata tidak bakunya adalah ternyata aktivitas pakai F. Kok bisa sih kebalik? Iya. Jadi kata bakunya kata dasarnya aktif, tapi kalau aktivitas pakai V ya. Kata bakunya pakai V. Sedangkan aktivitas itu kalau pakai F salah. Kalau aktif, ingat-ingat, aktif itu pakai F, tapi kalau aktivitas pakai V. Tuh ya. Nah, napas. Nah, ini juga sering ya terjadi kesalahan. Kalian menuliskan nafas. Seluruh nafas ini gitu misalnya ya. Padahal yang benar adalah napas pakai P, bukan pakai F. Gitu. Selanjutnya ada kata risiko. Risiko ya. Seperti kita ketahui yang sering kalian dengar itu ada kata resiko. Padahal yang benar tulisannya adalah risiko. Berisiko ya, bukan beresiko. Itu ya. Praktik bukan praktek. Hari ini ada apa? Oh iya, hari ini ada praktik bermain kasti misalnya kayak gitu. Jadi penulisannya yang benar adalah praktik bukan praktek. Saraf bukan syaraf, enggak pakai y. Saraf tapi ya, bukan syaraf tapi saraf. Beda lagi nanti ada syarat bukan syarat ya. Oke, selanjutnya. Kalimat klasifikasi. Nah, adapun definisi dari kalimat klasifikasi adalah kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Jadi, kalimat klasifikasi itu adalah kalimat yang mengelompokkan sesuatu. Contohnya seperti ini.
Berdasarkan waktunya, jenis-jenis puisi di Indonesia terdiri dari jenis puisi lama dan jenis puisi baru. Nah, berdasarkan waktunya, jenis-jenis puisi. Nah, ini kelompoknya apa jenis puisi? Ternyata kelompoknya ada puisi lama dan puisi baru. Jadi mengklasifikasikan, mengelompokkan. Oh iya, jadi puisi ada dua ya, ada puisi lama dan puisi baru gitu. Contoh yang kedua, macam-macam puisi baru berdasarkan bentuknya terdiri dari distikon, terzina, kuatrin, kuin, sektet, septima, stanza, dan soneta. Nah ini klasifikasinya ini. Macam-macam puisi baru berdasarkan bentuknya. Apa aja macam-macamnya puisi baru? Ini ada terzina, kuatrin, kuin, dan sebagainya. Nah ini namanya klasifikasi, mengelompokkan macam-macam puisi. Selanjutnya, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah ini ya, jadi berdasarkan jenis makanannya hewan tuh ada 3. Apa aja itu? Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi dikelompokkan ada 3 gitu ya. Selanjutnya, menurut filsafat Yunani, cinta digolongkan menjadi eros, philia, agape, dan storge ya. Ini cinta digolongkan menjadi beberapa ini menurut filsafat Yunani gitu ya. Selanjutnya kalimat definisi. Nah ini definisi. Jadi sering kalian dengar apa sih definisi itu? Jadi definisi itu sama dengan penjelasan ya. Jadi penjelasan. Biasanya kalimat penjelasan itu menggunakan kata ialah, menggunakan kata adalah, menggunakan kata merupakan. Ya, jadi menjelaskan sesuatu. Contohnya, boikot ialah suatu perbuatan tidak membeli, menggunakan, berurusan dengan seseorang atau instansi dalam format gugatan protes secara paksa. Boikot adalah persekongkolan menampik untuk berkolaborasi dalam sekian banyak hal. Nah, ada kata ialah, ada kata adalah. Jadi dia menjelaskan sesuatu. Ada kata merupakan, ya. SMP 8 merupakan salah satu SMP terbaik di Kota Bontang. Nah, itu juga menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu, ya. Jadi, sudah paham ya? Itu adalah contoh-contoh kalimat definisi dan sebagainya. Selanjutnya, informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasi-informasi penting. Yang pertama, langkah-langkah menemukan informasi. Nah ini, bagaimana sih cara menemukan informasi? Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks laporan observasi. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, ini dulu ya. Bagaimana sih cara kalian menemukan ide pokok? Masih ingat, ini pelajaran SD. Kita ulang lagi, ide pokok kalimat utama gitu ya. Jadi, diingat-ingat bahwa cara menemukan ide pokok pada teks itu adalah cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf itu adalah dilihat dari kalimat utamanya. Di mana letak kalimat utama pada sebuah paragraf? Jadi, paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama. Biasanya dia berada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Jadi kalau mau menemukan ide pokok adalah kalian cari kalimat utamanya. Lihat kalimat pertama pada paragraf itu. Atau kalimat terakhir pada paragraf itu. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kalian ringkas. Nah, itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Ingat-ingat, ide pokok didapatkan dari kalimat utama. Kalimat utama itu yang mana? Yaitu berada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Sekarang saya tanya dulu. Kalian paham tidak yang dinamakan paragraf? Ya. Jadi dalam sebuah teks itu ada beberapa paragraf. Biasanya ditandai dengan
adanya sebuah spasi. Contoh nih, nanti kalian silakan lihat di buku paket Bahasa Indonesia halaman 135 teks 4 itu ada kunang-kunang. Nah, kunang-kunang itu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Kunang-kunang halaman 135. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paragraf pertama itu adalah yang ini bunyinya. Kunang-kunang adalah sejenis serangga. Nah, itu adalah paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua bunyinya seperti ini. Habitat kunang-kunang di tempat lembab seperti rawa-rawa. Nah, itu disebut dengan paragraf kedua. Jadi paragraf kedua itu kalimat pertamanya adalah habitat kunang-kunang di tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan, titik. Jadi yang namanya kalimat itu adalah mulai dari huruf kapital sampai dengan titik yang pertama, ya. Kemudian paragraf ketiga bunyinya adalah seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian, itu ya, sampai titik. Nah, itu namanya kalimat pertama paragraf ketiga. Sekarang kita lihat kalimat keempat kalimat pertama pada paragraf keempat. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, cacing atau serangga, titik. Nah, itu dinamakan dengan kalimat pertama paragraf keempat. Selanjutnya paragraf kelima kalimat pertama. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Nah, itu ya. Jadi kalian harus pahami dulu mana kalimat, mana paragraf. Jadi untuk menemukan ide pokok, kalian lihat dulu kalimat utama. Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang paling penting, yang menjadi gagasan dari paragraf itu. Ya, jadi itu cara menemukan ide pokok, yaitu mencari kalimat utamanya dulu. Biasanya kalimat utama berada di awal atau di akhir paragraf. Kalau akhir paragraf misalnya nih, saya menentukan mana kalimat terakhir paragraf pertama pada teks 4 kunang-kunang itu. Nah, jadi kalimat ke 1, 2, 3 paragraf pertama bunyinya adalah terdapat lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukannya. Nanti silakan jika ingin bertanya, boleh ya, apabila ada bahan-bahan yang tidak dimengerti atau materi yang tidak mengerti, silakan tanya ke saya. Oke, untuk yang C dan juga D nanti akan saya jelaskan lagi ya. Oke, menyimpulkan isi teks laporan observasi. Oke, ya, ini sedikit sebentar. Simpulan teks laporan hasil observasi, ya, dalam peta konsep. Langkah-langkah menentukan gagasan pada teks laporan observasi. Nah, ini ya, tadi saya sudah jelaskan. Langkah-langkahnya adalah mendaftar kata kunci pada teks, lihat aja tadi, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi, memetakan paragraf, memilih kalimat utama dan penjelas. Lihat dulu, yang penting itu adalah kalimat utama dulu. Jadi biasanya satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian menentukan kalimat utama, yaitu kalimat yang dijelaskan dijelaskan kalimat lain. Nah, setelah kalian dapat kalimat utamanya, itu dirumuskan inti kalimat utamanya. Kalimat utama itu semua tadi dirumuskan. Jadi disederhanakan. Contoh seperti ini. Kita lihat lagi masih halaman 135. Kita lihat. Jadi saya kasih tahu nih. Paragraf pertama teks kunang-kunang itu kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Jadi paragraf pertama kalimat utamanya adalah pada kalimat pertama, yaitu bunyinya, kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, kalian rumuskan lagi, kalian sederhanakan. Jadi menjadi ide pokok. Lalu bagaimana bunyi ide pokoknya?
Bunyi ide pokoknya bisa seperti ini. Kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya. Boleh seperti itu. Kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya di malam hari. Nah, jadi itu adalah bunyi ide pokok dari paragraf pertama. Ya, jadi diringkas, kalimat utamanya itu diringkas. Gitu ya. Paham? Apabila ada pertanyaan silakan ya WA saya atau seperti apa. Oke, untuk yang D saya jelaskan di lain hari. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Jadi tugas hari ini adalah silakan kalian kerjakan soal yang terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 134 latihan 1.1 poin A, B, C, dan D. Jadi silahkan kalian jawab apa yang dibahas pada teks tersebut. Nah, ada teks ya. Teksnya mengenai manggis itu. Kemudian yang B, apa saja bagian-bagian yang diperinci. Ya. Kemudian tuliskan pada diagram berikut. Ide pokok paragraf diberi nomor. Ya, satu paragraf 1. Kemudian isilah pohon berikut untuk memilih topik utama ya. Jadi itu contohnya. Ciri khusus bunga manggis ya. Kemudian apa tuh, misalnya paragraf pertama tentang apa tuh? Tentang ciri-ciri khususnya kah? Atau kalau ciri khusus bunga manggis itu kan ada di berapa itu? Oh, ciri khusus bunga manggis berarti itu adalah paragraf ketiga ya. Jadi paragraf ketiga itu ciri khusus bunga manggis. Nanti paragraf pertama tentang apa? Silakan kalian gambarkan di pohon itu. Tidak harus menggambar pohon, boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam tidak tabel, tidak apa-apa. Nanti ditulis aja paragraf 1 isinya tentang apa ya, ide pokoknya tentang apa tuh. Apakah tentang ciri khusus bunga manggis atau tentang pengertian bunga manggis atau definisi bunga manggis misalnya ya. Misalnya paragraf 1 tentang definisi bunga manggis, paragraf 2 tentang apa, itu ya cara mengerjakan yang C. Kemudian yang D, tulislah informasi penting pada paragraf teks di atas. Apa informasi yang penting? Paragraf 1. Nah, itu ya. Ada contohnya. Silakan kalian bekerjakan sendiri, ya. Silakan tulis di buku tulis masing-masing kemudian difoto ataupun bisa melalui kolom komentar pribadi, ya. Kalau misalnya tidak punya HP, pasti punya HP sih biasanya ya. Kalau tidak punya HP ya berarti tulis saja di buku, nanti bukunya kumpulkan ke saya. Kasih keterangan di situ, ini adalah tugas keberapa, gitu ya. Selamat mengerjakan. Kalau gitu saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.